Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal insana fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ilahi yang tamaksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan Bapak Galih Abdi Nugraha SPD IMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madu Adilah Putri dari kelas manajemen dakwah 4B. Nah, yang pertama, peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Dengan menjalankan perannya, administrasi dakwah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan dakwah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang pertama, pastinya adanya perencanaan yang baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap apapun yang akan kita lakukan, pasti harus ada perencanaan yang baik terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka suatu pekerjaan atau suatu yang kita akan lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun dengan peran administrasi dakwah ini. Dalam meningkatkan efisiensinya, pastinya administrasi dakwah berperan penting dalam efektivitas kegiatan dakwah. Dengan perencanaan yang baik, manajemen dakwah dapat menetapkan tujuan dan strategi yang jelas untuk meningkatkan manajemen dakwah. Lalu, kedua, adanya pengelolaan sumber daya yang baik, baik itu SDM, keuangan maupun material. Manajemen dakwah membantu mengelola sumber daya yang tersedia untuk dakwah dengan memastikan penggunaan sumber daya tersebut secara efektif. Administrasi dakwah dapat mengoptimalkan hasil dan mencapai tujuan secara lebih efektif. Ketiga, adanya pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah membantu menyelenggarakan kegiatan dakwah. Hal ini membutuhkan pengelompokan tugas dan tanggung jawab, menetapkan peran yang sesuai untuk individu ataupun kelompok yang sesuai, dan menciptakan struktur yang efektif. Dengan pengorganisasian yang baik, dakwah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat, adanya pengembangan program dan fungsi. Administrasi dakwah juga berperan dalam pengembangan program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dakwah melalui analisis kebutuhan, penelitian, dan survei. Manajemen dakwah dapat merancang program dan kegiatan yang efektif untuk menjangkau halayak dan menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Kelima, atau yang terakhir, yaitu evaluasi dan juga pemantauan. Nah, dalam peran yang terakhir yaitu adanya evaluasi. Administrasi dakwah berperan penting dalam mengevaluasi dan memonitor kegiatan dakwah dengan menganalisis program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Manajemen dakwah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen dakwah di masa yang akan mendatang. Baik, lalu yang kedua mengenai format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, pertama, kita harus menentukan tujuan dari kegiatan dakwah yang ingin dicapai. Misalnya, meningkatkan pemahaman agama, mengajak masyarakat untuk berperilaku baik, atau memperkuat keimanan umat.
Nah, yang kedua, siapkan materi dakwah dalam format digital seperti e-book, audio, dan video yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Materi-materi ini dapat meliputi ceramah, khutbah, tanya jawab agama, dan kajian-kajian Islam. Pastikan materi tersebut berkualitas tinggi dan dapat diakses dengan mudah melalui website, aplikasi, atau platform lainnya yang telah disediakan. Ketiga, bentuklah tim administrasi dakwah yang terdiri dari individu yang kompeten dan memahami tuntutan zaman serta mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan strategi dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keempat, manfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Buatlah akun-akun resmi dakwah di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk mempublikasikan konten-konten dakwah yang menarik dan bermakna. Pilihlah konten yang relevan dengan masalah-masalah sosial yang sedang berkembang agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala terhadap format administrasi dakwah yang telah diimplementasikan. Pantau perkembangan yang terjadi, analisis data, dan terima umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, format administrasi dakwah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.